Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadianto Muhammad Dwi ingin mempresentasikan artikel ancaman narkoba bagi generasi penerus bangsa. Pendahuluan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. PowerPoint ini dibentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah permodelan sistem berorientasi objek. Selain itu, PowerPoint ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga saya sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Malia S.Com M.Com selaku dosen mata kuliah permodelan sistem berorientasi objek. Saya menyadari PPT ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan PPT ini. Narkoba, pembahasan. Narkoba sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Narkoba sudah menjadi momok bagi orang tua di kalangan siswa pengguna narkoba. Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bila zat ini masuk dalam tubuh manusia, akan menimbulkan pengaruh pada kerja otak. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran atau penyesuaian, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari pemakainya. Narkoba memiliki 3 sifat yang sangat jahat dan berbahaya, yaitu habitual, adiktif, dan toleran. Habitual merupakan sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu untuk terus-menerus memakai narkoba. Adiktif merupakan sifat yang membuat pemakai memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Sedangkan toleran merupakan sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menuntut dosis pemakaian yang sangat tinggi. Narkoba sangat berbahaya dikarenakan memiliki berbagai ancaman pada kesehatan dari pemakai narkoba tersebut. Ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah yang pertama ada tergila-gila pada narkoba dan lebih mencintai narkoba lebih dari apapun. Yang kedua, tidak dapat lepas dari jerat narkoba sebab jika lepas akan mengalami sakau atau bisa dibilang kejang-kejang. Terus yang ketiga adalah dosisnya akan terus bertambah setiap waktu hingga nanti bisa overdosis. Yang keempat adalah mengalami kerusakan tubuh. Kelima, mengalami perubahan sikap menjadi egois, sombong, dan jahat. Yang keenam, terjangkit penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lain. Ketujuh adalah kesulitan dalam ekonomi. Dan yang kedelapan adalah meningkatnya tawuran dalam kalangan pelajar. Dampak narkoba terhadap fisik. Yang pertama adalah gangguan pada sistem syaraf. Yang kedua adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ketiga, gangguan pada kulit. Keempat, gangguan pada paru-paru. Kelima, sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan sulit tidur. Dan yang terakhir adalah gangguan fungsi seksual. Dan untuk gangguan terhadap psikis adalah lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, ketiga agiatif, keempat sulit berkonsentrasi, dan yang terakhir adalah cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan ingin bunuh diri. Selanjutnya ada gangguan terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan mental antisosial dan asusila. Kedua, menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan terganggu. Dan yang terakhir adalah masa depan yang tidak tahu arahnya kemana. Di kalangan para siswa, terutama bagi mereka yang secara formal di bangku SMP, umumnya penggunaan pertama narkoba diawali pada jenjang SMP. Hal ini terjadi biasanya karena penawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau sekelompok orang kepadanya. Didorong rasa ingin tahu, ingin menggunakan barang haram tersebut. Upaya penanggulan yang paling mendasar dan efektif sebenarnya adalah pembinaan dan pencegahan. Usaha yang paling praktis dan membuahkan hasil adalah penindakan. Upaya yang paling manusiawi adalah pengobatan dan pemulihan. Di sini pertama adalah ada pembinaan.
Program pembinaan kepada para remaja maupun masyarakat yang belum memakai narkoba, bahkan belum mengerti apa itu narkoba, prinsipnya adalah meningkatkan peranan kelompok ini secara nyata lebih sejahtera dan menyadarkan diri agar tidak pernah berpikir kebahagiaan yang semu dari narkoba. Yang kedua ada pencegahan. Program pencegahan dilakukan pada remaja-remaja dan masyarakat yang masih sehat dan belum memakai narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Misalnya dilakukan penyuluhan seluk-beluk narkoba, kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok, dan saling mengawasi. Yang ketiga ada pengobatan. Program pengobatan ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan terhadap dan penyembuhan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba bagi pecandu. Dan yang keempat ada pemulihan. Program pemulihan bertujuan untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang telah menjalani program pengobatan. Program ini dilakukan agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Terakhir adalah penindakan. Program penindakan adalah program penindakan hukum kepada produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum yang ada. Penindakan ini adalah program yang nyata. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.